Pemirsa, Sindot.Today kita awali dengan informasi aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan meningkat drastis. Ya, sejak 17 Agustus 2026, gunung api ini telah mengalami 20 kali erupsi dengan kolom abu tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak. Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan kembali erupsi. Abu berwarna kelabu hingga hitam bergerak ke arah barat daya. Erupsi terkuat tercatat pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm. Sebelumnya pada 17 Agustus 2026, Gunung Anak Rakatau tercatat 20 kali erupsi. Saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 atau siaga. Pemirsa, kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang hingga kini belum padam. Ya, 673 hektar dan 250 personil gabungan dikerahkan untuk padamkan api. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Braja Selebah. Api kemudian merambat dan juga membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan juga terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Pemirsa, kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan juga mengganas. Tiupan angin membuat api merambat mendekati permukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih terus ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tak hanya melalui darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara lewat helikopter bombing. Pemandangan helikopter membawa muatan air lalu menumpahkan ke kawasan terbakar mungkin terlihat sederhana, kenyataannya menjatuhkan ribuan liter dari udara tak bisa dilakukan asal siram. Pilot harus memperhitungkan ketinggian, kecepatan terbang, angin, medan, hingga kondisi kebakaran agar air jatuh dengan pola yang dibutuhkan. Penggunaan helikopter diharapkan bisa membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh jalur darat, sekaligus untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api semakin meluas.
Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ya, hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap, dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Ya, puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan, bahkan pingsan. Masya Allah apinya. Kita tekuk api. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur. Meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kena lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Dari rekaman video amatir warga, terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya aktivitas distribusi logistik masyarakat terganggu lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Pemirsa, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Ya, kasus ini terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Punya Wawan dan di belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ya, bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada hari Sabtu. Ya, kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan juga terkoordinasi. Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limpung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Memasuki hari ke-26, 6 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Di kawasan ini total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api dan kecepatan naiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Ketambusai kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, masyarakat peduli api dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita bahwa ini adalah masalah kita semua. Kisah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat organisasi dan juga kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan itu lewat karyanya masing-masing. Ya, tak sedikit yang menyoroti tentang nasib satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Ya, fasilitas terbatas dan tempat tidur tidak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan.
Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, Camat Lamba Leda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Punya bantuan banyak, supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara, Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Datang aja tekan, Mama mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Ambil. Saya di rumah. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan gempa Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan. Jenazah korban dibawa tim SAR menggunakan helikopter menuju Bandara Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Ahmad Zaki, 41 tahun, dibawa dengan helikopter Basarnas BNPB dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur. Ahmad Zaki meninggal di Desa Satar Padut, Lembah Leda Utara, Manggarai Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat menuju masjid untuk menyerahkan bantuan. Namun di tengah perjalanan, Zaki yang menyetir mobil mengaku lelah dan dua temannya menolong. Di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga memerintahkan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat
itu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah akan diterbangkan dari Bandara Komodo Labuhan Bajo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Ya, untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Lewar. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus, bantuan air minum, sudah itu penerangan listrik, dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, Pangkogap Wilhan 2, Marsikal Madia Muzaffar mengunjungi lokasi gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. TNI memastikan pasokan bantuan gempa terdistribusi dengan baik. Kunjungan Pangkogap Wilhan 2 ke lokasi gempa di Kabupaten Nagekeo sekaligus mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam kunjungannya, Marsikal Madia Muzaffar berdialog dengan pengungsi untuk memastikan kebutuhan pangan dan bantuan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Rombongan juga menyerahkan ribuan paket sembako kepada masyarakat terdampak. Ya, sebanyak 2 ton bantuan siap diterbangkan ke daerah ND dan Maumere pada pagi ini. Ya, nantinya bantuan akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terdampak gempa. Ini akan berangkat menuju ke ND dan Maumere. Masing-masing pesawat membawa berat barang sekitar 1.000 atau 1 ton. Sehingga total pagi ini kita berangkatkan 2 ton menuju ke ND dan ke Maumere. Setelah itu, setelah sampai di ND dan Maumere, personil kami yang ada di posko Aju sudah standby dan siap mendistribusikan ke tempat-tempat tujuan. Yang kami masukkan tujuan adalah sasaran atau lokasi-lokasi yang memang terdampak bencana atau gempa yang kemarin terjadi di Flores, kira-kira 7,7 skala Richter, dan ini lokasi ini memang kami pilih yang terdampak cukup parah.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini penanganan pasca bencana gempa di kawasan Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin bersama dengan juru kamera Muhammad Hoirudin. Ya, Muharlin, bagaimana situasi pasca gempa di sana dan bagaimana kondisi warga korban gempa? Ya, selamat pagi Nata dan Syafa. Untuk update pengungsi di tempat kami melaporkan saat ini di Merauke, di Maumere maksud kami, tepatnya di Gor Samador. Ini ada sebanyak 1.600-an pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador. Dan untuk kondisi mereka nampak cukup baik, dan juga karena di Gor Samador ini ada banyak posko-posko dan juga fasilitas yang disediakan. Salah satunya yaitu posko dapur umum, posko kesehatan, dan juga di belakang saya ini merupakan posko hangat yang didirikan oleh relawan dari Dompet Duafa. Untuk mengetahui seperti apa bantuan dan juga posko-posko yang sudah didirikan oleh salah satu relawan dari Dompet Duafa, kita akan berbincang dengan satu perwakilannya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, dengan siapa namanya Pak? Muhidur Rahman dari Dompet Duafa. Pak, dari Dompet Duafa sudah ada bantuan dan posko-posko apa aja yang didirikan di Gor Samador? Jadi kita ada program kolaborasi dapur umum, kemudian ada layanan pembinaan kerohanian yang kita bekerjasama dengan teman-teman penyuluh agama, dan pos hangat yang kita dirikan sejak awal kita membuat program ini di sini. Jadi pos hangat ini kita memberikan minuman-minuman hangat, kemudian disertai dengan snack-snack untuk kita bagikan dengan makanan-makanan tambahan seperti buah-buah yang ini kita sebarkan kepada teman-teman pengungsian yang ada di wilayah posko Gelora Samador ini. Setiap hari Pak ya? Iya, ini setiap hari dari pagi kita buka, terus kemudian sore juga kita buka kembali. 2 kali dalam satu hari kita buka pelayanan ini. Ya. Terima kasih Pak Mudir atas waktunya Pak. Dan selain itu, selain posko hangat dan juga posko-posko lain, ini terkait dengan kondisi pengungsi. Tadi kami sudah berbicara dengan salah satu pengungsi yang mana mereka masih memilih bertahan di sini karena memang kondisi rumah mereka yang masih belum bisa ditempati. Kemudian ini mereka juga takut akan terjadinya gempa yang sampai hari ini memang masih terjadi. Untuk setiap harinya gempa terjadi bisa 10 sampai 20 kali per harinya begitu. Jadi ini warga memutuskan untuk masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Namun selain itu juga warga mengeluhkan terkait dengan jika mereka berlama-lama di tenda, mereka juga tidak mendapatkan penghasilan begitu karena banyaknya yang kerja, dan juga mereka tidak tidak ada pemasukan begitu. Sementara ada beberapa juga yang harus pulang pergi dari tenda pengungsian untuk melakukan bekerja begitu. Ini saya salah satunya dengan pengungsi, akan berbicara dengan salah satu pengungsi. Selamat pagi Ibu. Ya. Iya. Ibu, dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Wianti. Ibu Yanti, ya. Sudah berapa lama dan sampai kapan sih akan bertahan di sini, Bu? Dari hari pertama kami di sini. Kurang tahu juga bertahannya sampai berapa hari. Tunggu dari keputusan saja. Tapi kami ini dari satu keluarga ini sudah mau pulang ke rumah. Karena ada petugas tadi bilang kalau sudah rasa aman boleh pulang. Hanya kami dalam hati masih was-was. Takutnya nanti ada gempa susulan. Kita mau tidur di rumah juga takut gempanya malam. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi Bu, apakah ada rencana pulang ataukah masih tetap di sini, Bu? Sudah ada rencana mau pulang. Hanya kita ini dalam hati, memang dalam hati nih mau pulang. Hanya juga kita was-was. Takutnya itu sudah nanti ada gempa susulan. Karena kita kesana kesini jual ikan. Belum kita di sini kan juga banyak pengeluaran. Mana jajan anak-anak. Belum tentu di tenda pengungsian mereka mau tanggung kita punya jajan anak-anak. Jadi kita kesana kesini jual ikan. Pulang kembali lagi ke sini. Kita mau menetap di rumah takutnya gempa malam, gempa susulannya datang. Kita tidak tahu toh. Ya. Selama ini bantuan di tenda ini seperti apa sih, Bu? Bantuannya itu, ya kalau untuk bantuan saya rasa mungkin sudah. Makan minumnya juga 24 jam sudah terjamin. Ada, kami di sini kekurangan air minum. Biasa kita air minum beli sendiri di luar pakai itu. Makanya sudah kita kesana kesini jual ikan, buat itu sudah. Makan minum anak-anak, jajannya anak-anak. Untuk beras kan kita tidak terlalu karena kita di sini sudah 24 jam makan minumnya. Iya. Iya. Harapannya Bu terhadap pemerintah, Bu, terkait dengan penanganan dari korban-korban ini? Iya. Penanganan dari pemerintah akan seperti apa Ibu maunya? Iya, penanganan dari pemerintah.
Kalau untuk rumah tidak rusak. Karena kita mengungsi di sini hanya mencari aman saja karena kita ini tinggal di atas laut. Kita takutnya lagi kita mau bertahan di sana takutnya gempa tsunami kita tidak tahu toh karena ini kan gempa susulannya tiap detik, tiap saat kita tidak tahu. Jadi alangkah baiknya kita hitung numpang tidur saja dulu di sini. Iya, sampai keadaan membaik seperti semula baru kita bisa pulang ke rumah. Ya. Terima kasih Ibu Yanti atas waktunya. Semoga terus diberikan ketabahan sampai musibah ini cepat selesai, Bu ya. Terima kasih Ibu Yanti atas waktunya. Itu tadi Nata, Syafa dan juga pemirsa perbincangan saya dengan salah satu pengungsi yang mana mereka mengeluhkan sejumlah hal terkait dengan ini. Mereka tentunya masih khawatir begitu dengan gempa yang masih sering terjadi, makanya mereka tidak berani untuk pulang ke rumah walaupun sudah ada himbauan dari petugas di sini jika dirasa mereka akan pulang ke rumah itu dipersilakan saja, namun warga memilih tetap bertahan di pos pengungsian karena mereka takut khawatir karena gempa yang sering terjadi. Terkait selain itu juga bantuan ini tadi juga warga atau pengungsi menyampaikan untuk bantuan logistik seperti makanan dan kebutuhan lain itu dirasa sudah cukup. Namun ada kebutuhan yang belum dirasa cukup yakni kebutuhan air bersih terkait dengan kemudian ada juga kebutuhan popok kebutuhan bayi dan juga kebutuhan lansia seperti popok bayi, kebutuhan susu, kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut karena memang untuk malam hari cuaca di sini memang terasa sangat dingin. Itulah beberapa ataupun bantuan-bantuan yang diinginkan oleh warga. Sekian laporan dari kami, saya kembalikan ke studio Nata dan Syafa. Mohardin atas laporannya di Maumere NTT. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.